Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari dakwah Nabi SAW ke Taif. Pelajaran pertama, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Taif, beliau memulai berdakwah kepada para pembesar Taif. Hal ini memberi pelajaran bahwa seseorang dai hendaknya memulai dakwanya dengan kepala rumah tangga di tingkat keluarga. Sebab seorang ayah atau suami memiliki pengaruh di dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, lalu berdakwah di Taif. Dari Mekah menuju Taif sekitar 80 km dengan jalan kaki kurang lebih 3 hari. Namun para pemuka mereka tidak menerima dakwah Rasulullah. Sampai-sampai para pemuka kota Taif mengumpulkan seluruh penduduk Taif, mengusir dan melempari Rasulullah. Di bagian kaki sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Pelajaran kedua, para tokoh itu tidak mau menerima dakwah beliau. Maka beliau pun meminta kepada mereka agar merahasiakan kedatangan beliau kepada mereka. Rasulullah SAW hanya meminta agar para pembesar Taif itu merahasiakan perlakuan buruk mereka kepada beliau. Karena hal tersebut akan menambah senangnya musuh-musuh Nabi SAW di Mekah. Dari sini juga kita dapat ambil pelajaran bahwa tidak semua yang kita dengar perlu kita sebar. Dari Hafs bin Asim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Pelajaran ketiga, pada saat Rasulullah SAW dilempari batu, maka Zaid bin Harithah radhiyallahu an memasang badan untuk melindungi beliau, sehingga Zaid pun tubuhnya banyak yang terluka. Kalau Zaid pada saat itu membela beliau, seharusnya kita saat ini membela sunnah ajaran beliau. Seharusnya kita pada hari ini melindungi ajaran beliau dengan menjaganya. Pelajaran keempat, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, lalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, bagaimana bila kota Mekah itu kami kubur dengan 2 gunung yang ada di antara kota Mekah. Tapi dakwamu tidak akan berhenti, tetap berjalan. Namun Nabi menolak. Karena Nabi tidak ingin balas dendam, tapi ingin memberi petunjuk kepada manusia dan membebaskan mereka dari kegelapan kemusyrikan menuju kepada cahaya tauhid. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Rabb-Nya, mengadu kepada Allah. Pelajaran dianjurkan mengangkat tangan saat berdoa. Sesungguhnya Allah itu maha hidup lagi mulia. Dia malu jika ada seseorang yang mengangkat tangan menghadap kepadanya, lantas kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Pelajaran kelima, Rasulullah SAW membaca Al-Quran didengar oleh para jin. Sampai ada sebagian jin berbicara pada jin yang lain. Sebagian menegur mereka, diamlah, dengarkan tilawah Al-Quran Rasulullah. Sampai para jin tersebut beriman dan mengingatkan pada jin yang lainnya akan arahan Allah di dalam ayat-ayatnya. Kemudian ada kisah Rasulullah SAW menerima hadiah dari kedua putra Robi'ah, yaitu Saibah dan Utbah. Nabi diberi setangkai buah anggur. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa boleh menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya. Sebab Rasulullah SAW sendiri memakan buah anggur yang dikirim oleh orang kafir kepada beliau. Dan secara umum masih boleh bermuamalah untuk urusan dunia dengan mereka. Semoga bermanfaat. Al-Haramain sesuai sunnah itu asik.